TPS 15 Sumur Arum. TPS ini direkomendasikan oleh pengawas TPS di TPS ini dikarenakan ada warga yang sudah meninggal dunia itu hak suaranya digunakan. Nah, ini berdasarkan temuan dari Panwas TPS dan Panwas Desa. Mereka curiga kenapa partisipasi pemilih di atas 100%. Nah, dari kecurigaan ini kemudian dilakukan pengecekan mulai dari daftar DPT, ternyata ada pemilih yang sudah meninggal dunia. Kemudian yang kedua, dari daftar hadir itu pemilih yang meninggal dunia ini ternyata masih memilih, masih tanda tangan. Artinya apa? Ada pemilih yang PNS itu masih hak suaranya digunakan. Nah, dari ini kemudian Panwasdes melakukan penelusuran, menyusun kronologi dan kajian, dan akhirnya sampailah pada kesimpulan untuk merekomendasikan PSU pakai pemungutan suara ulang di TPS 15 Dusun Bletuan, Desa Sumur Arum, Kecamatan Gerabah. Ini adalah PSU yang kelima di Kabupaten Magelang. Nah, perlu kami sampaikan kepada masyarakat, kepada semua orang bahwa PSU bukan aib dalam penyelenggaraan pemilu. Teman-teman KPPS, pengawas TPS, BPS, Panwasdes, Panwascam, PPK sudah bekerja keras sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bahwa kemudian ada PSU ya karena ada persoalan, yakni ada warga yang tidak berhak, hak suaranya digunakan oleh orang lain. Nah, solusi terbaik dalam kasus ini adalah PSU. Jadi kami tegaskan PSU bukan aib untuk teman-teman KPU beserta jajaran yang paling bawah, bukan aib. Ini memang ruang yang disediakan untuk menyelesaikan persoalan yang ada dan memang terbuka ruang itu. Ada satu pemilih atas nama almarhumah Jamilah, ini sudah meninggal dunia kurang lebih 3 bulan yang lalu. Dan oleh teman-teman KPU ini sudah dilakukan perawatan DPT, yakni yang almarhum Jamilah ini sudah dicoret dari DPT. Jadi toh nama yang bersangkutan ini sudah dicoret dari DPT, sehingga dengan demikian maka dia sudah kehilangan hak suaranya sebetulnya karena sudah meninggal dunia dan sudah dicoret dari DPT. Namun ternyata undangan ini masih dibagikan. Nah, kemudian oleh keluarganya digunakan untuk memilih. Ini saat ini Bawaslu Kabupaten Magelang sudah mengeluarkan 2 rekomendasi. Yang pertama adalah rekomendasi administrasi berupa rekomendasi PSU ini. Yang kedua adalah rekomendasi etik, yakni pada KPPS yang bersalah ini dilakukan sanksi kode etik, itu rekomendasi Bawaslu. Dan rekomendasi ini sudah ditindaklanjuti oleh KPU dengan memberhentikan ketua KPPS. Proses selanjutnya adalah ini menjadi kajian dari Gakumdu. Saat ini Gakumdu Bawaslu Kota Magelang yang terdiri dari Bawaslu, terdiri dari Kejaksaan dan juga Polrestas dan melakukan kajian terkait potensi-potensi pelanggaran. Ada ketidakprofesionalan ya dari penyelenggara sehingga yang bersangkutan bisa menggunakan kuota. Bawaslu ngasih surat rekomendasi kepada kita, intinya adalah ada dugaan pelanggaran kode etik dan kita sudah lakukan klarifikasi kepada KPPS, BPS dan BPK yang kemudian sudah kita plenumkan. Ketua KPPS yang lama berhentikan dan tidak ikut bergabung menyelenggarakan pemilu PSU di saya rasa ya tidak ada masalah. Yang jelas personel Polri sebagai kewajibannya menjaga bab TPS kita laksanakan. Karena proses PSU ini kan mendasari pada rekomendasi dari Panwascam. Sebelum rekomendasi kan dilaksanakan rapat dulu antara Panwascam, PPK, didampingi oleh Bawaslu dan KPU. Kajian itulah yang menentukan adanya PSU atau tidak. Jadi PSU ini kan mendasari pada kajian bersama. Oh, mendasari pada kajian mau harus PSU, bukan kesepakatan loh ya. Mendasari pada aturan undang-undang tidak ada pemilu per KPU ya kita laksanakan PSU. Dan pantauannya gimana nih?
Yang jelas semoga ini PSU yang terakhir di Kabupaten Magelang. Selama PSU semua berjalan cukup dengan baik. Bisa ditanya masyarakat apakah ada intimidasi, ancaman, mengarahkan, silahkan, monggo. Yang jelas sampai dengan hari ini kan tidak ada di Kabupaten Magelang kita mendengar yang katanya dipaksakan, diarahkan, tidak ada. Kita Polri, KPU, Bawaslu menjamin berkaitan dengan hak setiap masyarakat yang akan memberikan hak pilihnya. Kita lindungi mereka semua. Pak, sejauh ini sudah ada kasus tindak pidana pemilu Pak yang masuk ke Polres? Alhamdulillah sampai dengan sekarang belum ada tidak pidana pemilu yang kita tangani. Kalau aduan-aduan ada namun terselesaikan secara administrasi. Tapi kalau berkaitan dengan tidak pidana pemilu, sampai dengan hari ini di Kabupaten Magelang atau di Polresta Magelang belum menangani berkaitan dengan tidak pidana pemilu.